Selamat pagi semuanya, shalom teman-temanku. Pagi. Aku juga menyapa yang mungkin baru join. Hai guys, hai, kita harus semangat. Hari ini kita harus punya hati yang mau diajar ya dari firman. Terus aku mau ngingetin buat kalian untuk bisa mute yang gak berkepentingan dan jangan lupa on cam ya, supaya kita bisa ngeliat wajah-wajah kalian. Kira-kira kalian tuh lagi ngapain gitu ya. Mungkin cuman on cam, tapi itu pengaruhnya besar loh sebenarnya teman-teman. Cuman on cam aja itu udah luar biasa ya. Ya, ya. Eh, ngapain ini? Aduh, berisik ya. Sek ta, ini ngapain ini? Pagi-pagi kok. Jam berapa? Jam 5 loh. Nggak jelas anak-anak ini. Kok kumpul pagi-pagi nggak jelas ngapain ini? Sungguhan dah ini ngapain ini? Udah, berapa orang? 16 orang. Aduh, emang ya. Bisa tidur guys. Pagi-pagi ngapain? Ikut-ikut gini ngapain? Enak tidur. Oh, iya juga ya. Ini kan Zoom ya. Kan tinggal di offin videonya, di mute kan. Mana tahu ya Daryl itu aku tidur. Mana tahu itu. Yang lain itu. Iya, itu paling solusi paling bagus itu ya. Kelihatannya join ya. Tapi tapi enak tidur gitu. Iya. Kok barusan ada suara ya guys? Kalian denger nggak? Apa cuma aku yang denger? Iya. Loh, aku dipanggil guys barusan. Ada yang manggil di hatiku guys. Oh ya Tuhan. Kenapa Tuhan? Gak boleh Tuhan kayak gitu. Loh tapi kan Daryl nggak tahu Tuhan. Kan hakku dong mau tidur. Kan hakku mau dengerin kan. Atau kan aku dengerin Tuhan. Tapi kan aku sambil tidur. Nggak apa-apa kan Tuhan? Oh nggak boleh. Loh, masa nggak boleh? Aku udah liburan loh. Aku udah kelas 12 kok nggak boleh. Tuhan kok katanya mengasihi aku. Aku kok suruh bangun pagi. Sungguhan Tuhan nggak boleh. Oh nggak baik ya kayak gitu. Harus bertumbuh ya Tuhan. Ya udah Tuhan ya. Ampuni aku ya Tuhan ya. Sorry ya. Sorry Tuhan ya. Tapi nggak apa-apa ya sampai tidur. Oh nggak boleh. Ya, ya udah Tuhan. Ya udah. Yuk teman-teman kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan kalau hari ini kami dikumpulkan di sini. Kami percaya bahwa ini bukan suatu kebetulan, tapi benar-benar Engkau yang ingin kami Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu, belajar firman-Mu dengan baik, melakukannya dalam hidupan kami sehari-hari. Ajari kami Tuhan untuk punya hati yang mau dibentuk. Ajari kami untuk menyangkal diri Tuhan, untuk uh, bertumbuh dalam roh dan menyangkal keinginan-keinginan daging kami. Kami tahu Tuhan itu bukan hal yang gampang, tapi hari ini kami bersyukur bahwa ada teman-teman kami juga yang bersama-sama kami untuk melakukannya bersama-sama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh acara ini dalam tangan-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke, ya teman-teman, mungkin tadi
ada sedikit jawaban singkat ya. Yuk kita sama-sama hari ini benar-benar fokus, benar-benar gak usah peduli yang lain, tapi kita fokus sama firman Tuhan. Oke, hari ini aku serahin ke yang worship. Silakan. Ya, sebelumnya kita dengerin firman, kita worship dulu ya. Sebentar. Kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup, hanya Kau Tuhan tempat jalan. Kau Allah yang menggendongku, tanganmu membelaiku, hendamu memuaskanku, kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, dan tiada penonton bersinar. Cintamu seperti fajar pagi hari, dan ku tak betapa dalam kasih-Mu. Kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup, hanya Kau Tuhan penjawab. Kau Allah yang menggendongku, tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku, kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pada dapat bersinar. Janjimu seperti fajar pagi, dan ku tak betapa dalam kasih-Mu. Janjimu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Janjimu seperti sungai yang mengalir, dan ku tak betapa dalam kasih-Mu.
seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tak betapa dalam kasihmu. Janjimu seperti sungai yang fajar yang mengalir, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tak betapa dalam kasihmu. Janjimu seperti pada pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai mengalir, dan ku tak betapa dalam kasihmu. Dan ku tak betapa dalam kasihmu. Dan ku tak betapa dalam kasihmu. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu Tuhan pada hari ini Tuhan. Kami sudah bangun pagi Tuhan, terima kasih Tuhan. Tuhan, terima kasih juga Tuhan. Kami bisa berkumpul kembali di sini Tuhan. Tuhan, kalau sudah lagi kami akan memulai KPR Tuhan. Mendengarkan firman-Mu Tuhan, berikanlah kepada kami hikmat dan bijaksana-Mu Tuhan, agar kami dapat mensiringkan firman-Mu dengan benar dan dapat mendengarkan juga dengan baik juga Tuhan. Di nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Praise the Lord. Pagi ini saya tergerak untuk ingatkan kita semua, whatever we start, apapun yang kita sudah mulai dalam roh, ayo kita akhiri dalam roh. Jangan mulainya bagus lihat orang, tapi dalamnya nggak karuan. KPR ini sudah mendekati selesai ya. Ini, wah, semakin ke garis akhir ini semakin tema-temanya. Saya suka semua temanya, tapi di akhir-akhir ini penting sekali. Saya harap sih bisa semua dengar. Karena menjelang akhir zaman ini kita perlu banyak baca firman. Kita perlu banyak disirami oleh firman Tuhan. Bukan filsafat manusia yang kosong, tapi Roh Kudus, dipenuhi Roh Kudus. Hidup ini banyak godaan. Tidak mudah kita jadi orang Kristen. Kalau Kristen yang kaleng-kalengan sih gampang. Kan? Jadi siswa kalengan gampang. Siswa teladan yang bukan sekedar di papan, tapi yang benar-benar punya pengaruh, nggak mudah. Jadi orang Kristen, sekedar Kristen, atau lebih tepatnya bahasa rohaninya Kristen tanpa Kristus, gampang, semua orang bisa. Tapi Kristen yang dengan Kristus, nggak mudah. Daging sampai berteriak rasanya. Saya nggak bohong, terus terang, jadi Kristen tidak pernah mudah. Tapi Tuhan ingatkan, ketahuilah di bumi ini kita akan menghadapi banyak pencobaan, tetapi kuatkan hati, Tuhan sudah mengalahkan semuanya. Amin. Nah, hari ini judulnya unik, Trisakit dalam kekristenan. Maksudnya adalah 3 penyakit sederhana, 3 penyakit yang sering membuat orang Kristen mati. Ya, 3 penyakit yang membuat orang Kristen mati. Ini sebenarnya saya seperti lanjutannya itu loh, Roh Kudus dan kedagingan. Tapi hari ini saya mau bahas kedagingannya, 3 kedagingan yang cukup populer yang buat banyak orang Kristen jatuh. Nah, ini yang mau saya bahas.
Sebelum itu kita doa lagi ya, nggak apa-apa ya. Kita doa lagi yuk. Bapa, ampuni segala dosa dan kesalahan kami yang tidak berkenan Bapa. Ampuni ya Bapa. Kalau kami jatuh, kami melalaikan firman-Mu, kami bangkit lagi Bapa. Kami akan berdiri sebanyak kami jatuh. Kami nggak akan pernah menyerah Bapa. Kami akan terus bangkit. Kami akan bangkit dan menjadi lebih dari pemenang dalam Kristus yang memberi kekuatan pada kami. Biar Tuhan kami lupakan sekalian di belakang kami, mengarahkan tujuan kami pada apa yang di depan, itu panggilan surgawi. Gak ada waktunya untuk bermain-main dengan dosa lama. Gak ada waktu untuk bermain-main dengan hidup yang sia-sia karena kami ini telah ditebus dengan cara dan dengan darah yang mahal. Terima kasih ya Bapa. Urapi kami semua supaya kami siap dengarkan firman-Mu. Ketika firman itu masuk ke telinga kami, ia bukan hanya sekedar migrasi. Ia sungguh-sungguh menetap menjadi warga negara tubuh kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Buka bersama Daryl di Kisah Para Rasul yang ke-17. Kisah Rasul pasal yang ke-17. Ayo. Ya, Kisah Rasul pasal 17. Penyakit. 3 penyakit yang sering membuat orang Kristen mati. Kisah Para Rasul yang ke-17. Keributan di Tesalonika. Oke. Ini kisah lanjutan kemarin nih. Setelah dari Filipi itu yang kepala penjara, ya, kepala penjara tobat, dan Lydia penjual kain ungu tua itu, Paulus singkat cerita tiba di Tesalonika, ya kurang lebih ke daerah selatan itu. Tujuannya mau ke Korintus, kan? Tujuannya pengen ke Korintus. Dan kita baca ayat yang langsung aja masuk ya, karena ada 3 poin yang cukup untuk dibahas. Kita lihat ayat yang ke-4. Setelah Paulus khotbah ini ya. Lalu ayat ke-4, beberapa orang dari mereka menjadi yakin dan menggabungkan diri dengan Paulus dan Silas, dan juga sejumlah besar orang Yunani yang takut kepada Allah, dan tidak sedikit perempuan-perempuan terkemuka. Betapa langkahnya hal ini terjadi. Firman Tuhan diberitakan, banyak orang ikut Tuhan. Sukseslah istilahnya, sukses. Paulus sukses memberitakan firman Tuhan, dan sepupunya Kristen, maksud sepupunya Paulus, karena semua orang saudara seiman dalam Kristus, tapi orang-orang Yahudi ya apa bedanya dengan Paulus? Tetapi orang-orang Yahudi, sinagoga-sinagoga, penjaga bait Allah, mungkin majelis agama, orang-orang Kristen juga, tapi mereka nggak disebut Kristen karena mereka kebanyakan ini kaum Yudaisme. Kaum Yudaisme itu menganggap orang kalau mau jadi Kristen harus disunat duluan, mengikuti peraturan dan tata caranya Yahudi supaya terima keselamatan. Tapi kurang lebih mereka punya latar belakang yang sama. Mereka pakai kitab Torah. Ya. 5 kitab Taurat itu. Tetapi orang-orang Yahudi menjadi iri hati dan dengan dibantu oleh beberapa penjahat dari antara petualangan di pasar, preman-preman. Mereka mengadakan keributan dan mengacau kota ini. Mereka menyerbu rumah Yason dengan maksud untuk menghadapkan Paulus dan Silas kepada sidang rakyat. Poin pertama, penyakit pertama. Tulis, penyakit pertama dalam kekristenan yang menjatuhkan orang Kristen. 1, iri hati. Pertama, the first, iri hati. Kata Amsal, siapa yang dapat menahan iri hati? Ya, menahan iri hati. Iri hati. Ya, sama-sama katakan, iri hati. Ya. Sama-sama orang Kristen ini, sama-sama orang yang tahu Taurat. Orang Yahudi menjadi iri hati dan melakukan tindakan yang kurang lebih sama dengan orang tak mengenal Allah. Hire preman-preman, lalu venture lakukan sesuatu yang tidak berkenan.
Orang yang iri hati itu sebenarnya orang yang tidak bisa menghargai kesuksesan orang lain. Belajar menghargai kesuksesan orang lain. Kedengarannya sederhana. Kedengarannya bukan seperti persinahan dan lain-lain. Iri hati itu selalu di dalam, jarang nampak biasanya. Biasanya di make upin sama pelayanan yang indah. Minimal perbuatan baik. Tapi iri hati nggak bisa bohongi. Ia akan membusuk di hati. Lambat laun, muka akan berseri memancarkan setan. Jadi nggak bisa tipulah orang itu kalau iri hati. Orang yang iri hati sama orang lain, lihat orang lain sukses, dia marah, dia merasa dirinya nggak berguna, atau on fire-nya dia dia mengalami kebangunan rohani karena melihat orang lain lebih hebat, dia jadi iri, akhirnya dia kejar kerohanian, dia mau jadi lebih rohani, dia mau jadi lebih sukses. Wah, ini bahaya, ini sungguh-sungguh dia sedang mengerjakan kebodohannya. Hati-hati. Belajar untuk mengapresiasi keberhasilan orang. Belajar untuk mensupport keberhasilan orang. Bisakah kita bahagia melihat orang saudara kita lebih dipakai Tuhan? Bisakah kita lebih happy? Bisakah kita lebih bersyukur ketika musuh kita dipakai Tuhan besar, lebih besar dari kita? Atau justru malah kita merungut? Belajar untuk menghargai. Kasih salam. Iri hati tidak bisa bohong. Harus dilawan. Ya? Latih dirimu. Kata Paulus, latihlah dirimu untuk beribadah. Latihlah dirimu untuk mengikut Tuhan. Seperti Paulus tahu, ikut Tuhan itu nggak bisa segampang itu. Ikut Tuhan itu harus sengaja. Harus ada praktisnya, day by day. Christianity is not one-time event. Christianity is day by day. Ya, have a daily life changing. Tiap hari nggak ada yang sempurna. Saya juga jauh dari sempurna. Tapi sungguh-sungguh juga sangat, sudahlah, kita ini nggak ada yang sempurna. Tapi kita selalu belajar ya. Makanya kalau hari ini ada yang merasa berat sekali kehidupan rohanimu, mungkin karena iri hati. Belajar untuk melepaskan, belajar untuk merelakan. Nanti perlakuannya orang Yahudi sama kayak orang nggak kenal, sama orang nggak kenal Tuhan. Setan itu nggak pakai batu besar sentuhkan kita. Setan itu juga pakai hal-hal sederhana. Setan kan pintar. Dia pakai hal yang kita nggak nampak, seperti iri hati. Kita nggak pernah consider, nggak pernah kepikiran. Setan pakai, ternyata iri hati bisa menjatuhkan seseorang. Nggak sedikit hamba Tuhan yang jatuh karena iri hati. Latih dirimu untuk tidak iri hati. Dan kalau kita lihat, kalau teman-teman baca di Yakobus pasal yang pertama, orang jatuh dalam pencobaan, contohnya orang jatuh benar-benar total gitu. Sebenarnya tak ada manusia bisa jatuh dalam total tanpa seizinnya. Kalau dia tidak berizin dirinya jatuh, maka tidak akan dia jatuh. Sebab setan tidak bisa berbuat apa-apa. Setan tidak bisa membuatmu jatuh tanpa pertolongan dan persetujuan daripada diri kita. Makanya jatuh itu ada simptomnya sebelumnya. Latih dirimu untuk beribadah supaya kita dapat membedakan. Karena ada banyak dosa yang abu-abu, nggak bisa segera kita langsung bedakan. Oh, ini benar, ini salah. Dosa itu sudah berkamuflase. Makanya latih diri kita beribadah, latih dirimu untuk memuji orang. Amin. Poin yang kedua, setelah mereka di Tesalonika, pendek cerita kita tahu, berubah moodnya, suasana langsung berubah. Paulus dan Silas dicari di rumah Yason, nggak nemukan, langsung malamnya mereka dilarikan ke Berea. Kita lihat kejadian seperti apa. Ayat yang ke-10. Tetapi pada malam itu juga segera saudara-saudara situ menyuruh Paulus dan Silas berangkat ke Berea. Setibanya di situ pergilah mereka ke rumah ibadat orang Yahudi. Ya. Ini praktis yang selalu dilakukan Paulus. Pergi ke rumah ibadat orang Yahudi. Waktu pertama kali pelayanannya setelah dari Antioquia first release pada tahun 46 sampai 48, pelayanan pertamanya itu 46 sampai 48 AD,
lari ke pulau Salmis, ya kan? Itu ingat, kalau masih ingat Sergius Paulus itu, Bar Jesus dan lain-lain, selalu dia cari sinagoga-sinagoga. Nah, ayat yang ke-11. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya. Wah, lebih baik daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika, karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati, dan setiap hari ini mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Poin yang kedua, penyakit yang terjadi dalam penyakit yang sering membuat orang Kristen tambah murtad, jelas, adalah kebalikan ayat yang ke-11. Tidak teliti rohani. Ketelitian di sini bukan bicara intelektual. Saya dulu pernah waktu kelas 9 tes ketelitian, saya kebelet kencing, jadi saya nggak isi. Saya ingat itu. Ya. Nilai saya akhirnya paling rendah ketelitian. Ya. Ini bukan ketelitian intelektual. Ya. Ini adalah ketelitian rohani. Ini beda cerita. Jadi kalau teman-teman ada yang merasa kurang teliti seperti saya, nggak apa, it's okay. Yang jelas jangan nggak teliti, jangan sampai nggak teliti rohani. Harus teliti rohani. Lebih baik hatinya, maksudnya lebih baik itu gimana kan? Lebih baik itu relatif. Harus ada bukti konkret. Ini loh, hari-hari ini orang tidak tahu menyelidiki firman, asal terima aja. Bukan berarti jadi skeptis loh ya. Skeptis itu curigaan aja dari orang. Apa-apa skeptis dulu, apa-apa search Google dulu. Apa-apa cari di buku. Memang kita harus banyak membaca. Tapi orang yang skeptis tak akan menerima scepter Tuhan, tak akan menerima tongkat penuntunan Tuhan. Lihat mereka ini. Mereka menerima firman dengan segala kerelaan dan menyelidiki kitab suci. Ya, menyelidiki kitab suci, segala kerelaan, keren ya, kerelaan tapi diselidiki. Gimana ini maksudnya? Mereka bukan musuh bebuyutan, mereka saudara seiman. Kerelaan dan hati yang menyelidiki firman. Mereka adalah pasangan yang indah. Tidak pernah seorang Kristen bisa menyelidiki firman dengan seksama tanpa merelakan hatinya, tanpa merelakan akal budinya. Belajar untuk selidiki firman. Belajar untuk merelakan. Dengarkan firman Tuhan. Jangan pilih-pilih menu makanan. Jangan pilih-pilih mau jaga kekudusan bagian apa. Jangan pilih-pilih pelajaran. Orang yang kalau mau belajar, bosan bentar, pilih ganti pelajaran, takkan belajar apa-apa. Ya, orang Kristen yang selalu ganti-ganti topik pelajaran takkan pernah master di satu hal. Tapi uniknya kekristenan, ini loh unik kekristenan. Saya tertarik ulangi lagi. Saya ingatkan ulang ya tentang poin yang lalu di Roh Kudus dan kedagingan kita, karena dua topik ini berkaitan. Galatia 5 ayat 22. Tetapi buah roh, saya ingatkan lagi ya, mungkin teman-teman lupa. Buah roh itu bukan buah-buah roh. Buah roh itu satu buah dan isinya kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kelemah lembutan, dan lain-lain. Apa maksudnya? Ketika seorang belajar tentang mengasihi, tanpa dia sadari, dia juga mengalami, dia juga punya penguasaan diri. Sebab tak ada seorang pun di sini yang mengingini rasa asam dari jeruk tanpa lalu memakannya dan tidak merasakan manisnya. Karena Anda suka manisnya jeruk, pasti kerasa asamnya juga. Ada di antara kita yang suka sambal? Berapa banyak di antara kita suka sambal, pengen rasa enaknya? Saya nggak tahu enaknya sambal itu apa, tapi banyak di antara kita pengen sambal. Rasa enaknya pokoknya. Enaknya. Tapi saya nggak mau pedesnya. Nggak bisa. Sekali makan sambal juga harus siap makan bom atomnya. Ya, nanti akan banyak berekreasi ke toilet. Orang kalau diajari Roh Kudus satu tema, contoh belajar untuk ketelitian, belajar untuk rendah hati, tiba-tiba dia bisa belajar namanya kasih. Tiba-tiba dia bisa belajar yang lain, tiba-tiba dia bisa mengerti yang lain. Orang yang dituntun Roh Kudus diajari untuk tunduk sama firman, nggak taunya bisa berhubungan dengan orang lain loh. Aneh ya. Makanya itu sama Roh Kudus yang sungguh-sungguh rela dan teliti. Teliti bukan karena skeptis, teliti karena rela. Teliti itu karena cinta. Bukan karena skeptis. Banyak orang menyelidiki firman karena skeptis. Tapi hari ini kita menyelidiki firman karena cinta.
Saya tuh punya pertanyaan-pertanyaan yang membuat ayah saya pusing sebenarnya. Saya punya hobi sedikit, saya suka cari pertanyaan aneh-aneh. Saya tentang kekristenan, teman-teman di sini kalau tak tanya kayaknya juga pusing, karena saya sendiri juga pusing kenapa saya punya pertanyaan seperti itu. Tapi buat apa saya tanya di sini? Saya bikin pertanyaan itu seolah kalau saya tanyain ke orang yang awam, saya dikira ateis. Tapi itu yang buat saya semakin cinta firman Tuhan. Ya, saya cinta firman Tuhan. Kadang saya mikir. Kalau Tuhan ciptakan kalau memang Tuhan saya manusia, kenapa Tuhan ciptakan free will dan lain-lain segalanya lah. Kalau memang keselamatan itu lebih penting, kenapa kok Tuhan ciptakan free will? Lebih baik kita nggak punya free will tapi diselamatkan dan lain-lain. Wah, itu kompleks dan lain-lain segalanya. Saya menyelidiki firman karena cinta yang Tuhan titipkan. Jadi jangan pilih-pilih menu. Kalau diajari Tuhan untuk jaga kekudusan, suruh Tuhan keep holiness, jangan lari. Belajar di sana. Aduh, aku jatuh terus, gak kuat. Anak muda, let me tell you. Saya juga anak muda. Tapi masalah jaga kekudusan tidak pernah mudah. Billy Graham dulu adalah anak muda. Dia mengalami seperti apa yang Yusuf alami. Dia mau diajak tidur bersama dengan wanita tidak jelas. Tapi dia lari seperti Yusuf. Dia tinggalkan itu. Pergi dia. Billy Graham. Orang-orang hebat yang kita tahu. Pastor Philip juga pernah waktu di Singapura dia dilecehkan secara seksual. Dia bangkit lagi. Banyak orang-orang kuat lahir ketika mereka sukses jaga kekudusan. Bukan berarti mereka nggak pernah jatuh. Mereka pernah jatuh. Billy Graham orang yang nakal dulu. Sama cewek lain-lain dia. Nakalnya nggak sampai tidur bareng. Enggak. Tapi ya sampai yang di bukunya dia menulis mereka kissing dan lain-lain segalanya. Mereka pernah jatuh. Tapi mereka bangkit lagi. Mereka nggak pernah menyerah. Mereka nggak pernah anggap itu enteng. Terus bangkit dengan roh yang sama. Mereka tinggalkan cara hidup yang lama. Karena hidup ini sudah ditebus oleh darah yang mahal dengan cara yang mahal juga. Tinggalkan caranya. Jadi kalau hari ini kita struggle di area itu, anak muda, saya bukan ngomong gini untuk memberi kartu hijau, tetapi hari ini bangkit lagi. Selalu berkata pada dirimu, tidak, say no, learn to say no. Saudara jangan banyak alasan, just berkata no. Waktu Ratu Wasti berkata tidak pada tawaran Ahasiweros, pemilik 126 wilayah itu, orang raja yang terkaya di zaman itu, say no untuk menunjukkan keelokannya alias bugil di hadapan pesta itu. Dia say no, saya nggak mau diturunkan jabat dari ratu. Tapi itu malah menyebabkan kebangunan rohani besar-besaran buat orang Yahudi. Learn to say no. 3 sahabat Daniel, ya, waktu mau dimasukkan ke perapian, they say no, kami tidak mau. Kami tidak akan menyembah raja. Kalau Allah kami menolong kami, terpujilah Allah. Tapi bila ia tidak berkenan, terpujilah Allah. Learn to say no. Belajar untuk berkata tidak. Latih dirimu untuk beribadah. Learn to say no. Yang terakhir, poin yang ketiga. Oh, sebelum terakhir, saya kasih informasi juga FYI untuk peneguhan poin pertama. Di Berea ini kan baik-baik. Tapi singkat cerita, orang-orang Tesalonika yang tadi marah sekali karena iri hati, rela tahu jaki? Istilah baru tuh, jalan kaki. Ke Berea itu daerah selatan lumayan quite far. Demi untuk mensedius orang-orang sana supaya mereka serang Paulus. Gila ya, orang iri hati itu sungguhan seperti setan dah. Makanya belajar jangan iri hati. Saya ingatkan aja, FYI, ayo belajar untuk merelakan. Biasanya perempuan sih kalau iri hati. Cowok mana peduli. Tapi cowok ini kadang-kadang tidak punya ekspektasi juga sama buruknya dengan iri hati. Ya. Perempuan tuh biasanya iri hati karena punya ekspektasi. Mau jadi lebih baik. Bagus sih sebenarnya, tapi personalitas itu perlu Yesus. Segala personality tanpa Yesus adalah semu. We need Jesus. Mau sanguin, mau pragmatis ya, pragmatis, sanguan atau apa segalanya, we need Jesus.
Kita tetap perlu Yesus, ya, pragmatis. Ya. Tetap perlu Yesus. Orang personalitas apapun, sebaik apapun, keluarga di baik apapun, dalam keluarga baik apapun, butuh Yesus. You and I need Jesus. Yesus mengubah hati kita. Supaya nggak berakhir seperti orang Tesalonika ini, jahat sekali. Ya, perempuan bagus punya ekspektasi yang tinggi sekali. Tapi serahkan pada Tuhan supaya tertata. Yang laki-laki nggak punya ekspektasi, perlu serahkan ke Tuhan juga supaya punya ekspektasi yang rela untuk dipakai Tuhan. Yang terakhir, di Athena. Paulus itu orang yang nggak pernah menyerah. Dibuang di mana? Kan ini dia terpaksa ke Athena karena orang-orang Tesalonika itu nyerang. Tapi unik ya, ketika Paulus itu diserang, semakin menyebar Injil itu. Semakin kekristenan ditekan, semakin dia menjadi jadi. Jadi jangan pernah mundur dari Tuhan. Ketika Anda mengalami tekanan, tekanan itu malah yang mengubahmu menjadi lebih kuat. Amin. Dan sampai di Athena, teman-temannya Paulus terpaksa diam di Berea seperti Timotius, ya terpaksa, dan Paulus ke Athena sendirian. Mari kita lihat ayat ke-16. Oh, saya tadi nggak ngomong ayatnya ya. Ya, ayat 11 ya tadi ya, di Berea itu ayat 11, ayat yang sekarang kita pindah ke ayat yang ke-16. Paulus di Athena. Sementara Paulus menantikan mereka di Athena, sangat sedih hatinya karena ia melihat bahwa kota itu penuh dengan patung-patung berhala. Karena itu di rumah ibadat ia bertukar pikiran dengan orang-orang Yahudi dan orang-orang yang takut akan Allah, dan di pasar setiap hari dengan orang-orang yang dijumpainya di situ. Oke, berhenti di sana. Paulus menantikan mereka di Athena, sangat sedih hatinya karena ia melihat bahwa kota itu penuh dengan patung-patung berhala. Penyakit yang terakhir yang bisa membuat orang Kristen makin terpuruk selain iri hati, dan tidak teliti rohani adalah klise sih, tapi saking klisenya orang-orang nggak pay attention, tidak menomorsatukan Tuhan. Gampang, klise ya, kita sering tahu lagu begini, yang terutama di dalam hidup ini, tapi kita nggak sering mengutamakan Tuhan. Jemaat di Athena, bukan jemaat, orang-orang di Athena, mereka menyembah berhala. Mungkin hari ini kita nggak menyembah berhala. Apa yang menjadi berhalamu, yang kau buang waktu, buang energi, sekian waktu lamanya, mendrain kerohanianmu? Berhala apapun di hidupmu itu, yang selain daripada Kristus, selain daripada firman Allah, membuatmu jauh dari Tuhan, membuatmu sering jatuh dalam berbagai pencobaan, berhala ini harus dihancurkan. You don't know whom you worship. Kau nggak tahu siapa yang kau menyembah. Di Athena sini, mereka menyembah Allah yang mereka tidak tahu. Itu the unknown God, tulisannya begitu kalau teman-teman baca. Orang yang menyembah Allah lain, bukan bicara Baal ya, sekarang mungkin teman-teman menyembah Baal dan lain-lain sebagainya. Tapi banyak kali kita tuh menyembah diri kita sendiri. Kita mengikuti kedagingan kita mengikuti hawa nafsu kita mengikuti cara hidup kita yang lama. Belajar untuk menyangkal diri dan ikut Kristus. Yang terlalu stay di depan drama Korea terlalu lama, hati-hati loh. Ya. Drama Korea nggak salah sih, bagus kok. Saya nggak pernah lihat, saya nggak tertarik, tapi ya saya tahu lagunya beberapa, ada cover dari mana, bagus juga, nggak heran banyak teman-temanku suka. Atau juga Pastor Philip juga lihat drama Korea. Dan banyak orang-orang lihat drama Korea, orang-orang influensial melihat drama Korea. Indah memang. Tapi saya juga sedih, gak sedikit yang salah pakai. Drama Koreanya dibuat pakai nggak jelas. Ya, gimana ya, saya juga sisi lain lihat teman-teman saya lihat drama Korea sampai kayak orang mabuk gitu. HP-nya drama Korea, HP-nya covernya drama Korea, tasnya itu semua menjadi apa segala cara
cara hidupnya diubah kayak drama orang Korea. Saya terus terang mau ngomong, kamu tuh kayak orang Korean, tapi saya juga kasihan dengan dia. Aduh, jangan begitu. Saya mengasihi dia tentunya, tapi ya kasihan juga. Jangan overuse. Banyak orang menuankan drama Korea, padahal drama Korea itu indah, terus terang. Tapi kalau Anda tahu teman ada tidak mendidik dirimu, jangan nonton lagi. Saya tahu beberapa teman yang lihat drama Korea tapi nggak membuat dia bagus, saya ngomong berhenti, nggak bagus buat kamu. Berhenti, it's not good for you. Yang mengingatkan dia top, dia ngerti nggak ngerti, serah. Kan kita nggak boleh maksa. Jangan ya, not good for you. Nah, kayak gitu. Apalagi orang apa yang dituankan apa? Orang menuankan apa lagi? Dagingnya, ya, hawa nafsu, apa? Contoh apa lagi? Makanan. Nah, kita jarang nampak ini. Tapi kebanyakan kita kalau stres apa? Makan. Dulu kenapa saya kelas 7 gendut kayak kayak yang di Benten itu, yang kayak apa itu namanya? Saya lupa, yang kuning itu yang besar. Kenapa saya kayak Doraemon? Nah, dulu. Kantong ajaib saya lengkap, segala koleksi dosa saya punya. Apa saja yang setan perlukan saya bisa layani. Karena saya kalau stres apa lari ke makan. Nggak ada yang sayang sama aku, bakmi. Aku coba dulu nggak ada, aku kok rasanya nggak disayang ya, aku nggak dibalas chatku. Nggak salah itulah saya, nggak gitu. Maksudnya, aduh kalah main game waktu itu zamannya Clash Royale. Saya ingat itu saya top, saya mau sedikit sombong. Saya pernah melampaui rata-rata teman-teman di angkatan saya. Mereka sampai minta ajarin segala. Saya pernah satu kali kalah. Saya makan nasi goreng, cari makanan, cari cemilan. Pokoknya kalau kalah makan. Ayo biasakan kalau stres, jangan cari jalur lain. Hadapi jalur itu. Minta Roh Kudus tuntun, lawan balik, lakukan serangan balik. Dan banyak hal. Kalau menghadapi apa-apa, belajar untuk terus andalkan Tuhan. Taruh Tuhan di tempat yang pertama. Tahu definisi tempat pertama itu gimana? Saya kasih ilustrasi ya, saya pernah sering ngomong begini. Tapi harap pesan dari hari ini itu mengingatkan kita semua. Inilah kurang lebih mengilustrasikan pesan pertama. Hari ini banyak orang tidak menomorduakan Tuhan, tetapi tidak menomorsatukan Tuhan. Bukan berarti nomor 3 loh ya, bukan. Ini adalah posisi baru, nomor baru yang setan buat, saya juga nggak tahu nomornya apa. Dan itu aneh sekali. Kasih ilustrasi aja lah ya. Jangan jadikan Tuhan itu ban serep. Nah. Banyak kan orang tuh begini ya, udahlah kamu usahakan yang terbaik dulu, nanti kalau memang nggak bisa, udahlah serahin aja ke Tuhan. Kamu nggak bisa kan, udahlah bawa doa aja. Harusnya pertama-tama dia bisa nggak bisa, tetap berdoa. Lakukan sesuatu yang nampaknya so easy for me. This is my thing, I can do it barehanded, without I seeing those things. Tanpa melihat pun saya bisa lakukan itu. Belajar untuk berdoa juga. Andalkan Tuhan. Banyak orang pakai Tuhan itu jadikan ban serep. Ketika banyak sudah meledos, baru dipasang ban serep. Ketika hidup itu sudah kepepet sesuatu, terpaksa pakai Tuhan. Terpaksa berdoa, terpaksa jadi Kristen sungguh-sungguh. Jangan jadi begitu. Belajarlah, latihlah dirimu untuk mengandalkan Tuhan. Oh, kalau dia Tuhan, dia harus membuat saya terpesona. Orang mungkin katakan begitu. Dia Tuhan, dia harus membuat saya terpesona. Kalau saya sampai perlu latihan untuk mengandalkan Tuhan, betapa tidak Tuhannya dia. Saya izinkan saya bertanya dengan orang demikian, betapa tidak manusianya dirimu mengatakan begitu pada Tuhan. Latih dirimu untuk beribadah, latih diri kita untuk memuji Tuhan, latih diri kita untuk mengikut Kristus. Karena orang yang konsisten, orang yang berjalan terus setia, sekalipun setapak atau jalannya pincang dalam kerohanian, tapi dia terus berjalan, maka dia akan menang. Ya saya ngomong apa? Orang yang berjalan dalam kegelapan, telah melihat terang yang besar. Saya ajak kita lihat lebih dalam ya. Orang yang berjalan dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Gimana sih maksudnya? Orang yang berjalan dalam kegelapan, diam dalam negeri kegelapan, atasnya telah terbit terang. Terang telah bersinar di atasnya. Aneh ya, orang berjalan dalam kegelapan. Kok bisa berjalan dalam kegelapan?
Maksudnya adalah orang Kristen yang terus menghadapi dosa, yang melawan kedagingan. Mungkin dia jatuh, mungkin dia tergeletak hari ini. Tapi ketika dia bangkit lagi, jalannya tertatih-tatih, jalannya pelan-pelan pincang gitu. Kayak orang jalan dalam kegelapan, nggak mati rasanya. Tapi asal dia berjalan terus, setapak demi setapak, dia lawan iri hatinya. Dia latih diri dia untuk dengarkan firman. Dia mau teliti rohani. Lalu dia memersatukan Tuhan. Dia pelan-pelan jalan terus. Oh, atasnya terang telah terbit. Apapun yang terjadi, belajar untuk terus ikut Tuhan. Mari kita terus ikut Tuhan. Tidak mudah memang. Saya akui ikut Tuhan. Tidak pernah mudah. Tapi berarti kita mengikuti Tuhan yang benar. Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang hidup. Berarti kita benar. Karena setan mencoba menghancurkan kita. Nah, kalau setan nggak pernah menggoda kita, berarti Anda belum ikut Tuhan. Justru orang yang sungguh-sungguh bertobat pasti mengalami kesusahan. Harus gitu. Kan nggak, kalau gitu nggak teruji, nggak terkualifikasi. Setan itu badan penyelidiknya ya, badan penyelidik. Istilahnya gampangannya BPOM-nya untuk menjatuhkan kita. Belajar. Nanti mereka mau cek apa aja dari kita. Sorry, saya terkualifikasi. I am the child of God. Sekalipun hari aku jalan bertertatih-tatih, aku bangkit lagi, bahkan aku lebih daripada yang sebelumnya. Karena Tuhan sayang sama aku. Karena Tuhan tuh kasih karunia cukup bagiku. Cukuplah kasih karuniamu bagiku. Sebab dalam kelemahanku lah kuasamu menjadi sempurna. 2 Korintus 12 ayat 9. Roma 8 ayat 37-39. There is nothing can separate us from the love of God. Not principalities, not angels, not heaven, not any power, not demonic, not hate, not depths, nor things to come, nor present that can separate us from the love of God. Tidak ada hal apapun dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan. Bangkitlah dalam Kristus Yesus. Amin. God bless you. Kita tutup Alkitab. Kita menyembah Tuhan. Kita minta Tuhan menguji hati kita, memberikan kita kekuatan untuk mengikuti Dia sampai kesudahannya. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you, God. Tidak dengan tangan yang hampa, ku sujud menyembah. Rasa syukurku atas segala berbuatmu. Tidak dengan hati yang salah, ku dah sujud menyembahmu. Persembahkan seluruh hidupku di atas mezbahmu. Mari kita angkat tangan kita sama-sama. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu kan ku bawa. Persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu kan ku bawa. Persembahan
ajarkan kami untuk mengikut-Mu selalu. Ajarkan kami Tuhan untuk tetap mengikut-Mu Bapa, sekalipun tidak mudah. Tetapi tidak berarti tidak mungkin. Karena dalam Kristus kami dapat lakukan segala perkara dalam Dia yang menanggung semuanya. Thank you Jesus, Kau yang memberi kekuatan pada kami. Tuhan, kami mau ikut Tuhan, follow You day by day, no matter what happens, no matter what circumstances we face. But today we stand by grace alone, not by power, not by strength, but by the Spirit, says the Word of God. Thank you Jesus, thank you. Haleluya. Tuhan, ajarkan kami mengikut Tuhan. Haleluya, haleluya. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu kan ku bawa, persembahanku yang terbaik. Hanya bagimu. Mari angkat tanganmu, angkat. Yang ku miliki semuanya daripadamu kan ku bawa, persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu kan ku bawa, persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Oh, kan ku bawa persembahanku, kan ku bawa persembahanku, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Oh, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Oh, semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku, jadilah padaku seperti seperti dirimu. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Haleluya.
Lord, praise the Son and praise the Spirit. Thank you Jesus. Tuhan, hari ini kami tinggalkan cara hidup kami yang lama. Mungkin ada di antara kami kembali ke dosa lama, tapi hari ini karena setan mengetuk pintu, kami akan bangkit lebih tinggi, kami akan bangkit lebih sungguh. Dosa lama mengubah doa kami menjadi doa yang lebih lama, doa yang lebih serius. Terima kasih ya Bapak, biar hari ini Kau pakai setiap kami, pakai gereja, pakai CSF Cheers Bapak. Biar kami mau sungguh-sungguh dipakai Kristus, nggak setengah-setengah jadi orang, nggak sungguh-sungguh jadi murtad, tapi sungguh-sungguh ikut Tuhan. Terima kasih Bapak, Allah Roh Kudus jamah kami. Kami lupakan sekali di belakang kami. Kalau mungkin kami sudah buat dosa hari-hari sebelumnya atau hari ini, mungkin kami hari ini menerima kasih karunia Tuhan, kami telah ditebus. Kami lupakan cara hidup kami yang lama. Kami yang telah ditebus dengan cara dan darah yang mahal. Kami sekarang mau hidup dengan enakan. Terima kasih ya Bapak, kami serahkan semua hidup kami nggak mau mengandalkan pikiran kami mengandalkan Kristus sepenuhnya, hidup kami andalkan Tuhan saja, kami tahu hidup dalam Kristus, Tuhan yang akan pegang kendali ketika kami bisa mengendalikan diri. Terima kasih ya Bapak, kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu, biar SFC ini semakin Kau pakai luar biasa, dari waktu ke waktu semakin kuat dan teguh dalam roh Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu. In the name of Jesus, we have prayed. Haleluya. Amin. Praise the Lord. Haleluya. Jangan lupa sesi berikutnya kita nonton God's Will, God's Will. Nah, ini topik yang santai. Mungkin jangan kaget teman-teman, nanti lu kok turun topiknya kok dari santai. Iya, Tuhan juga mau pedulikan area yang ini. God's Will, God's Will. Oke. Silakan Victor, mungkin mau lanjutkan. Oke, ya tadi yang terberkati kita lambaikan tangan kita sama kasih reaction. Kalau aku personally terberkati yang kalau kita udah mengikuti Yesus, kita udah memutuskan total, gak ada apapun yang bisa memisahkan kasih kita sama Tuhan. Dan itu jadi pedoman kita hari ini. Yuk kita sama-sama lebih sungguh-sungguh lagi dalam Tuhan. Aku mau ngingetin buat teman-teman yang belum tertanam di gereja lokal, mungkin bingung, bisa DM IG school.for.jesus supaya kalian tertanam di gereja lokal, jadi orang yang lebih sungguh-sungguh tertanam di dalam Tuhan juga. Terus jangan lupa juga di follow IG-nya karena ada konten-konten yang menarik, konten-konten yang membangun iman kita juga. Jadi segera di follow dan diikuti konten-kontennya. Yang terakhir, ayo kita dokumentasi. Bisa tolong Keisha, karena laptop saya ini agak butut, jadi tolong Keisha. Oke. Wake up. Iya. Selamat pagi, Fanny. Fanny lucu. Joy, Sandrina, Jessica. Oke. Joyce, apa mau on cam? Ya. Oke. Kalau nggak bisa, nggak apa-apa. Kita kasih senyum yang terbaik ya, guys. 1, 2, 3. Bentar. Cheese. Lagi-lagi ada yang nggak siap, guys. 1, 2, 3. Oke. Thank you. Thank you semuanya. Bye-bye. Thank you semua. May the Lord bless you. Ya. Bye-bye. Thank you. God bless you. Iya, God bless you.